Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Silaka Eka Perkenalkan, nama saya Zulfiah Silva Eka dengan NIM Zulfiah akhir dengan NIM akhir 195 dari 195 kelas F dari kelas angkatan F angkatan 2024. 2024. Pada Pada kesempatan kali kesempatan kali ini, ini, saya saya akan akan mempresentasikan mempresentasikan hasil hasil dari tugas tugas pertemuan pertemuan ke-7 ke-7 Kimia Kimia Farmasi Farmasi 1, 1, yaitu yaitu merancang merancang prosedur prosedur analisis, analisis, interpretasi interpretasi data, data, dan dan membuat membuat kesimpulan. kesimpulan. Baik, pada tugas kali ini terdapat dua bagian soal. Untuk soal bagian 1, merancang prosedur analisis, yaitu merancang dan membuat diagram alir yang menerapkan prinsip DAC. Kemudian, pada soal bagian 2, interpretasi data dan membuat kesimpulan. Pada soal bagian 2 ini terdapat 4 kasus analitik. Untuk kasus yang pertama yaitu validasi asam benzoat, yang kedua analisis bahan kimia obat pada jamu asmagon, yang ketiga konfirmasi chloramphenicol, dan yang keempat identifikasi senyawa isolat bahan H11N5O3 dengan massa relatif 225,21 gram per mol. Kemudian, untuk penerapan GAC-nya terdapat 4 poin utama, yaitu untuk pelarutnya dengan memprioritaskan air destilasi, etanol food grade atau HCl dengan konsentrasi yang rendah, yaitu 0,1 m. Kemudian, untuk limbahnya digunakan pada skala mikro sekitar 1-5 mg dan pemisahan logam berat. Kemudian, untuk energinya digunakan reaksi suhu ruang dan durasi pemanasan dikurangi. Kemudian, untuk keamanannya diusahakan untuk mengurangi penggunaan reagen toksik seperti kloroform dan jika bisa jauhi paparan debu seperti dari senyawa KBR. Selanjutnya, terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa aseklopir tadi. Yang pertama, reaksi gugus fungsi dilakukan dengan cara menyiapkan sampel terlebih dahulu, kemudian dilakukan beberapa uji seperti uji amino dengan menambahkan larutan inhidrin ke dalam sampel, kemudian dipanaskan sehingga terjadi perubahan warna menjadi warna ungu. Kemudian dilakukan uji gugus karbonil dengan menambahkan reaksi 2,4D NPH ke dalam sampel sehingga terjadi perubahan warna. Kemudian uji gugus amida yaitu dengan menambahkan AgNO3 ke dalam sampel sehingga terbentuk endapan putih. Untuk aspek DAC dari reaksi gugus fungsi ini yaitu gunakanlah pelarut yang aman. Kemudian reaksi alkaloid. Reaksi alkaloid ini dilakukan dengan cara menambahkan beberapa pereaksi ke dalam sampel. Yang pertama yaitu uji pereaksi Mayer dilakukan dengan cara menambahkan pereaksi Mayer ke dalam sampel sehingga terbentuk endapan putih atau kuning krem. Kemudian uji pereaksi Dragendorf yaitu dilakukan dengan cara menambahkan pereaksi Dragendorf ke dalam sampel sehingga terbentuk endapan berwarna merah, merah bata, atau orange. Kemudian, uji reaksi Wigner dilakukan dengan cara menambahkan reaksi Wigner ke dalam sampel sehingga terbentuk endapan coklat. Begitupun reaksi uji Bouchardat dilakukan dengan cara menambahkan pereaksi Bouchardat ke dalam sampel sehingga terbentuk endapan coklat. Untuk aspek DAC dari reaksi alkaloid ini yaitu dengan memprioritaskan uji Dragendorf atau Wigner karena pada reaksi Mayer itu terdapat bahan yang bersifat toksik. Selain itu, bisa dilakukan dengan cara spektrofotometri UV visible sampai mendapatkan nilai lambda maksimal kurang lebih 252 nanometer. Untuk aspek HC-nya itu sendiri, yaitu pelarut air atau HCl 0,1 N dengan modus scan presisi 200-400 nanometer sehingga menghemat energi lampu. Kemudian bisa dilakukan dengan cara spektrofotometri inframerah dengan mendapatkan
nilai deteksi regangan gugus fungsi. Untuk aspek GAC-nya, yaitu dengan memprioritaskan metode ATR, tidak ada limbah KBR, sehingga sampel dapat direcovery. Selanjutnya, soal bagian 2 nomor 1, yaitu validasi asam benzoat. Dengan prinsip, analisis kualitatif dengan spektrofotometri UV visible didasarkan pada kemampuan suatu senyawa untuk menyerap radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu di daerah ultraviolet, yaitu sekitar 200-400 nanometer, atau visible, yaitu sekitar 400-800 nanometer. Berdasarkan spektrum yang diperoleh, data yang teramati adalah terdapat nilai lambda maksimal utama pada sampel terukur, yaitu 230 nanometer, dengan interpretasi yaitu pita K yang berarti konjugasi. Transisi pi menjadi pi bintang pada cincin benzena yang terkonjugasi dengan gugus karboksil, sehingga dapat mengabsorpsi UV dengan baik. Kemudian, untuk nilai lambda maksimal kedua diperoleh pada sampel yang terukur, yaitu 273,80 nanometer, sehingga didapatkan interpretasi data pita R atau radikal. Transisi N menjadi pi bintang pada CO karboksil ditandai dengan shoulder karena intensitasnya lebih rendah, atau berupa shoulder atau puncak sekunder. Untuk tabel spektrum yang diperoleh terlampir pada halaman selanjutnya. Berikut ini spektrum yang diperoleh dan data yang dapat diamati yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga didapatkan kesimpulan yaitu bahan baku asam benzoat yang dianalisis memenuhi persyaratan mutu dari segi identifikasi. Spektrofotometri UV visible dengan perbedaan panjang gelombang maksimal sekitar 0,02 nanometer memenuhi toleransi dari Pharmacopeia Indonesia, yaitu kurang lebih 2 nanometer. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan, bukan 0,2 nanometer, melainkan 2 nanometer. Selanjutnya, soal bagian 2 nomor 2, yaitu analisis bahan kimia obat dalam jamu asmogen dengan menghitung E untuk mengidentifikasi gugus fungsi. Nah, di sini terdapat data yang diketahui, yaitu BM senyawa sama dengan 198 gram per mol. Kemudian, nilai lambda maksimalnya yaitu 274,7 nanometer, dan absorbannya yaitu 0,5. Kemudian, dilakukan perhitungan konsentrasi, yaitu 50 mg dibagi 50 ml. Kemudian, dilakukan pengenceran 100 kali, sehingga mendapatkan nilai C, yaitu 10 mikrogram per mililiter. Kemudian, dikonversikan molaritasnya, yaitu 0,010 gram per liter dibagi 198 gram per mol, sehingga mendapatkan hasil 5,05 kali 10 pangkat 5 mol per liter. Setelah itu, dilakukan perhitungan menggunakan hukum Lambert-Beer dengan rumus E sama dengan A dibagi 1 kali C, sehingga diperoleh hasil kalkulasi yaitu E sama dengan 9.901 atau setara dengan 9.900 LCM-1, sehingga didapatkanlah kesimpulan dugaan gugus fungsi. Jika ditemukan bahan kimia obat, wajib dilaporkan ke BPOM. Setelah didapatkan nilai E, yaitu setara dengan 9.900, kemudian didapatkanlah kesimpulan, yaitu karena nilai E lebih besar dari 1.000, hal ini membuktikan transisi P menjadi P bintang, bukan sekedar transisi N menjadi P bintang. Kemudian, untuk prediksinya yaitu sistem kromofor terkonjugasi kuat,
sangat khas untuk cincin benzena tersubstitusi, sehingga kemungkinannya yaitu anilin atau amida aromatik. Kemudian, soal bagian 2 nomor 3 yaitu konfirmasi kloramfenikol yang memiliki rumus kimia C11H12Cl2N2O5 dengan gambar struktur terlampir. Kloramfenikol ini memiliki gugus fungsi nitroaromatik, amida, alkohol sekunder, alkohol primer, dan aryl klorida. Kemudian dilakukan pengamatan organoleptik sehingga didapatkan data serbuk hambur berwarna putih kecoklatan dengan rasa yang pahit. Sehingga hasil analisisnya yaitu warna kecoklatan mengindikasikan adanya degradasi oksidatif ringan berdasarkan standar farmakope Indonesia. Kemudian hasil pengamatan jarak lebur diperoleh data jarak lebur 150 derajat sampai 151 derajat Celcius. Sehingga analisisnya termasuk sangat murni karena jarak transisi yang sangat sempit termasuk ke dalam standar farmakope Indonesia. Kemudian hasil pengamatan uji kelautan diperoleh data larut dalam air dan ether, sehingga hasil analisisnya uji dalam air dan ether itu perlu diverifikasi kembali karena kemungkinan larut dalam jumlah yang kecil. Kemudian, pada hasil pengamatan spektrum UV visible didapatkan hasil pengujian dan interpretasi, yaitu nilai lambda maksimal 278 nanometer dengan prediksi gugus fungsi dari nilai E maksimal cincin benzena yang terkonjugasi dengan gugus NO2 dan CO amida. Hal ini sesuai dengan farmakope Indonesia. Kemudian, pada pengamatan spektrum infrared didapatkan hasil pengujian dan interpretasi data, yaitu spektrum infrared menunjukkan pita karakteristik gugus NO2, CO amida, CCl, dan NH, serta reaksi gugus fungsi positif yang konsisten dengan struktur kloramfenikol, sehingga didapatkanlah kesimpulan yaitu seluruh matriks instrumen dan kimia mengkonfirmasi sampel mengandung kloramfenikol. Selanjutnya, soal bagian 2 nomor 4 yaitu identifikasi senyawa isolat. Terdapat parameter dasar yang diketahui yaitu massa relatif 151 titik lebur 170 sampai 171 derajat Celcius. Kemudian pada reaksi kimia analisisnya, yang pertama positif pada FeCl3 yang mengindikasikan terdeteksi gugus fenol atau OH aromatik. Kemudian positif pada pelepasan NH3 mengindikasikan asam amino aromatik atau amida. Kemudian positif pada asam hidroksamat mengindikasikan konfirmasi adanya struktur ester atau amida. Kemudian pada uji kelarutan, larut dalam air dan ether mengindikasikan terdapat gugus polar dan nonpolar. Kemudian, hasil pengamatan pada spektrum UV visible didapatkan hasil nilai lambda maksimal yaitu 243 nanometer dan absorbannya 0,679. Kemudian dilakukan kalkulasi nilai E-nya sehingga didapatkan nilai sebesar 17.100 L-1 Cn-1. Nah, karena nilai E-nya ini lebih besar dari 10.000, membuktikan bahwa pi menjadi pi bintang dari sistem aromatik besar yang terkonjugasi atau mendekati nilai serapan turunan anilin atau asetanilida. Kemudian, pada pengamatan spektrum infrared didapatkan nilai 3.326 Cm1 yaitu OH stretch yang sangat khas pada gugus fenol. Untuk nilai 1640 Cm1 ini yaitu gugus CO stretch atau gugus amida sekunder turun akibat konjugasi. Kemudian nilai 839 Cm1 yaitu gugus CH bending. Sehingga didapatkanlah kesimpulan yaitu yang pertama, nilai massa relatifnya
151. 2. Cincin distribusi pada spektrum infrared bernilai 839 cm-1 dan pada spektrum UV visible bernilai 243 nanometer. Yang ketiga, pada fungsi fenol, positif dengan FHL3 dan nilai pada spektrum infrarednya yaitu 3326 cm-1. Kemudian yang keempat, amida sekunder dengan positif pada hidroksamat dan nilai spektrum infrarednya yaitu 1640 cm-1. Maka, seluruh parameter fisikokimia dan instrumen selaras dengan senyawa parasetamol. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.